What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue akan menceritakan kepada kalian berita yang sudah viral dari 2 minggu yang lalu, berita yang sudah banyak banget di request untuk gue bahas di sini, yaitu meninggalnya seorang bayi bernama Baby Jong-in. Ini adalah bayi dari Korea yang meninggal karena disiksa oleh orang tua angkatnya. Jadi bener-bener kisah ini buat gue sedih banget karena Baby Jong-in itu adalah seorang balita yang usianya ini belum sampai 5 tahun, tepatnya itu berusia 16 bulan. Dia tuh disiksa bener-bener sampai badannya ini, sekujur badannya itu biru-biru, kemudian ada bagian tulang kaki dan tulang tangannya yang patah. Kemudian juga setelah di X-ray gitu diperiksa, ada bagian tulang yang dulunya sudah patah dan akhirnya menyambung kembali. Berarti bener-bener udah disiksa lama gitu. Ini bener-bener oh my god, kisah yang gue baca dan gue teliti aja sendiri ini, gue sedih banget gue mau ngebahas ini. Tapi bakal gue bahas kronologi lengkapnya kasus ini bagaimana kepada kalian. Jadi sebelum gue ngebahas itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, ada di pojok kanan video kalian. Kemudian kalau ada tombol loncengnya kalian klik biar kalian mendapatkan notifikasi kalau gue update video. Jadi kalian menjadi orang yang paling update. Dan setelah kalian nonton video ini, jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, biar mereka juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik. So langsung aja kita ngebahas kasus ini. Hazen, Men's Grooming Essential. Kasus ini terjadi pada bulan Oktober 2020, di mana kasus ini akhirnya heboh di awal tahun 2021 karena orang Korea itu menganggap kepolisian Korea itu tidak becus atau tidak serius menanggapi kasus ini. Dan akhirnya kasus ini pun dibuat satu film dokumenter oleh salah satu acara televisi di Korea yang sudah sering banget membuat kasus-kasus seperti ini, menyelidiki kasus seperti ini secara mandiri. Dan setelah filmnya itu keluar, heboh banget nih filmnya, itu ditonton oleh warga-warga Korea. Warga-warga Korea tuh sangat sedih dan marah terhadap pelaku dari kasus ini. Mereka itu ingin kalau pelakunya ini dihukum setimpal. Kemudian setelah film dokumenterinya ini pun viral, di Twitter juga keluar hashtag-hashtag di mana maafkan kami Baby Jong-in menggunakan bahasa Korea. Di situ juga banyak banget selebriti termasuk BTS Jimin yang membuat kata-kata kalau dia itu sangat menyesal, dia itu sangat sedih sekali karena kejadian meninggalnya Baby Jong-in ini rupanya bertepatan dengan tanggal ulang tahun dia di situ. Jadi benar-benar kasus ini wah, menyedihkan banget. Nah sebenarnya kalau kalian masih bingung apa yang terjadi dengan kasus ini, bakal coba gue jelasin dari awal. Siapa sih Baby Jong-in ini, terus siapa sih orang tua angkatnya, terus bagaimana kejadiannya, bakal gue jelasin lebih detail nih di kronologi ini. Baby Jong-in lahir di Korea pada tanggal 10 Juni 2019, di mana sejak kecil atau sejak dia lahir itu dia itu sudah dititipkan di panti asuhan oleh ibu kandungnya. Jadi setelah 8 hari dia lahir itu dia langsung dititipkan di panti asuhan karena alasan keuangan. Jadi ibunya ini gak sanggup membesarkan Jong-in, akhirnya dia memutuskan untuk menitipkan Baby Jong-in ini ke panti asuhan aja, dan akhirnya di situ diterima. Kemudian kita bisa lihat dari video ini nih, di awal di mana Baby Jong-in ini baru banget masuk ke panti asuhan, kita bisa lihat Baby Jong ini bener-bener normal banget, kulitnya tuh cerah banget, terus dia itu juga sering senyum seperti bayi normal banget kan tingkah lakunya, kemudian kelihatan sehat gitu, kelihatan gemuk di sini. Nanti kalian bisa lihat apa yang terjadi setelah dia itu diangkat oleh orang tua angkatnya. Petaka ini bermula ketika Baby Jong-in ini sudah berada 2 bulan di panti asuhan. Di situ tiba-tiba ada seorang wanita yang datang ke panti asuhan tersebut dan mengatakan kalau dia itu ingin mengadopsi seorang anak. Dan akhirnya dia pun melihat Baby Jong-in, wah dia pengen banget mengadopsi anak ini nih. Dan dikatakan di saat itu dia sering banget mengunjungi panti asuhan untuk bertemu Baby Jong-in. Dan setelah melihat perihal yang sangat baik tersebut, dan ini merupakan satu berita yang baik dong, di panti asuhan ada yang mau mengadopsi anak ini nih. Dan akhirnya karena mau mengadopsi anak ya harus diurus dong surat-suratnya, terus dilihat latar belakang dari orang tua asuhnya ini, dia itu mampu gak secara ekonomi, kemudian kejiwaannya tuh bagaimana. Kemudian ditelitilah latar belakang dari calon orang tua angkat Baby Jong-in ini. Diketahui mereka adalah sepasang suami istri, yang istrinya ini adalah seorang yang bekerja sebagai penerjemah. Bahkan dia itu juga pernah studi di Amerika Serikat. Jadi memang dari pendidikan, dari pekerjaannya itu sudah cukup baik lah. Kemudian ditambah lagi, rupanya istrinya ini sering banget bekerja secara sukarela gitu, nggak dibayar. Dia juga bekerja sosial yang dibantu oleh suaminya ini. Dan diketahui juga suaminya ini adalah bekerja sebagai
orang yang ada di stasiun televisi. Jadi benar-benar kelihatan orangnya ini dari pekerjaannya ya oke banget nih, bukan pekerjaan yang sepele gitu, yang butuh intelektual tinggi dong. Kemudian diketahui juga mereka ini dari dulu itu diketahui mereka itu adalah orang yang memang mau mengangkat seorang anak gitu, mau mengadopsi anak itu. Udah sering banget ngomong ke tetangga, ke keluarga mereka, ke teman-teman mereka. Jadi wah, ini udah cocok banget nih, mereka tuh dari dulu emang pengen mengadopsi anak kan. Dan ditambah lagi pengakuan dari orang-orang di sekitar mereka kalau pasangan suami istri ini mereka itu sering banget beribadah dan rajin banget ke gereja gitu. Tapi yang terjadi nggak menggambarkan sekali kenapa mereka bisa seperti itu. Dan faktor terakhir yang dipertimbangkan adalah rupanya pasangan suami istri ini bukannya nggak punya anak, mereka tuh juga rupanya sudah punya anak yang berusia 5 tahun. Jadi pengalaman untuk mengurus anak sudah pasti ada banget gitu. Jadi nggak ada alasan yang bisa menguatkan nggak boleh mereka mengadopsi anak ini nih. Dan akhirnya setelah melewati persidangan yang cukup lama dan mengurus semua suratnya, mereka berhasil mengadopsi Baby Jong-in pada waktu itu. Tapi setelah mereka berhasil mengadopsi Baby Jong-in ini, 9 bulan kemudian Baby Jong-in tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2020 ditemukan meninggal dunia di rumah sakit. Di situ sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka lebam biru-biru dari atas kepala sampai kaki. Kemudian di bagian kaki dan tangannya itu tulangnya ada yang patah. Dan setelah di X-ray juga ada 10 bagian tulang yang dulunya itu sudah sempat patah dan menyambung lagi gitu. Dan setelah dilihat dari bagian dalamnya ini, Baby Jong-in juga meninggal karena pendarahan di dalam tubuhnya itu. Di bagian pankreasnya ini terlihat seperti terpotong gitu, karena ada satu pukulan atau impact yang sangat besar sekali bisa menciptakan kerusakan di dalam tubuhnya ini. Dan menurut dokter yang menangani kasus ini pada saat itu, bahkan di dalam bagian tubuhnya ini usus besar dan usus kecilnya juga sudah sobek. Bagian dalam tubuhnya itu seperti sudah membusuk. Jadi benar-benar kalau dokter menggambarkan keadaan Baby Jong-in pada waktu itu, dokter mengatakan kalau dia kaget banget seorang balita yang berusia 16 bulan bisa menahan sakit yang seperti ini gitu. Karena dia menggambarkan sakit seperti ini tuh bener-bener udah maksimum banget yang bisa diterima oleh seorang manusia, terutama seorang balita gitu. Kalian bisa bayangin kan sedihnya itu bagaimana. Oh my god. Dan sebenarnya dari kasus ini orang tua angkat dari Baby Jong-in ini sudah pernah diadukan sebanyak 3 kali dari kekerasan anak gitu. Tapi entah bagaimana polisi di Korea itu tidak menanggapi kasus ini dengan serius. Dan akhirnya Baby Jong-in ini yang sudah dibawa ke kantor polisi, sudah diamankan, sudah dipisahkan dari orang tuanya ini, malah dikembalikan lagi ke orang tua angkatnya itu loh. Jadi bisa kalian bayangin orang tua angkatnya ini pasti jadi lebih emosi, lebih menyiksa anaknya gitu loh. Nah, jadi di sini gue juga mau menjelaskan kronologi dari 3 pengaduan ini, karena dari 3 pengaduan ini juga detail dari kejadian ini tuh sangat penting banget. Nah, yang pertama itu terjadi pada tanggal 25 Mei 2020, di mana yang pertama kali mengadukannya ini adalah tempat TK atau playgroup dari Baby Jong-in ini ditaruh gitu, ditaruh di TK itu. Kemudian ini guru-gurunya melihat di bagian tubuhnya Baby Jong-in ini kok seperti ada lebam gitu. Tapi di bagian awal nih pada tanggal 25 Mei 2020 ini lukanya itu tidak terlalu kelihatan karena masih awal banget. Jadi di situ kelihatan di sini bagian mukanya itu seperti ada memar yang kalau dicocokin itu seperti telapak tangan gitu. Tapi setelah dicocokin lagi oleh guru yang ada di TK-nya situ, mereka mengatakan sepertinya lebih jelas kalau ini seperti tendangan gitu, bekas tendangan, karena mereka mencocokkan menggunakan telapak kaki ya, ditempel gitu ya, nggak ditendang tapi ditempel gini. Dia lihat ini seperti kaki gitu kan. Kemudian mereka melihat di bagian telinga dari Baby Jong-in ini ada kayak bekas robek, kemudian biru-biru lebam gitu. Dan awalnya mereka itu cukup kebingungan, ini bener gak sih luka dari tindakan kekerasan?
Dan setelah diteliti oleh para pakarnya yang menangani kasus ini, rupanya biru-biru atau robek di bagian telinga itu memang sering banget terjadi kepada orang tua yang suka menyiksa anaknya. Karena di sini kan mereka masih kecil, hukuman yang paling sering diterima oleh anak-anak adalah ditarik telinganya kan. Jadi itu yang menyebabkan telinga dari baby Jong ini biru dan robek di situ. Dan setelah kasus ini dilaporkan kepada pihak berwenang pada saat itu, entah bagaimana baby Jong ini malah dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Setelah dia dilaporkan seperti itu, baby Jong itu akhirnya tidak masuk ke sekolah selama 2 bulan. Jadi aneh banget sih di kasus ini, kenapa orang tuanya itu bisa sampai tahu gitu. Orang tuanya bisa sampai tahu kalau yang mengadukannya itu adalah guru-guru yang ada di TK-nya itu. Padahal kan harusnya identitas dari yang melaporkan ini nggak diberitahu gitu kan. Jadi kan orang tuanya nggak bisa langsung, oh ini dari sini nih, berarti anaknya harus dijauhin dari sini. Tapi di sini malah dikasih tahu oleh polisi, dan akhirnya ya udah, laporan yang pertama tidak ditanggapi dengan serius dan baby Jong ini lebih disiksa lebih parah lagi. Kemudian laporan yang kedua itu terjadi pada tanggal 29 Juni 2020. Di mana ada seseorang yang tidak mengenal keluarga ini sama sekali, dan mereka itu melihat baby Jong ini ditaruh di dalam mobil mereka di siang hari gitu. Dan setelah laporan ini dia melapor kepada polisi. Polisi bertanya dong, loh ini kenapa bayinya ditaruh di dalam mobil gitu, ada apa gitu kan. Dan setelah ditanya seperti itu, kalian tahu apa yang dikatakan oleh orang tua dari baby Jong ini nih? Dia mengatakan kalau ini adalah satu penerapan untuk tidur ala Amerika gitu. Jadi tidur meditasi untuk bayi balita yang mereka terapkan kepada bayi mereka gitu. Jadi ditaruh di dalam mobil tersebut. Dan entah bagaimana setelah mengatakan seperti ini, malah pihak kepolisian lagi-lagi, oh seperti itu ya rupanya ya cara Amerika. Jadi dikembalikan lagi kepada orang tua asuhnya ini. Oh my god. Padahal pada saat itu kalau misalnya kepolisian menetapkan ini nggak bisa lagi nih dikembaliin, ini berbahaya. Mungkin keadaan pada saat ini berbeda, baby Jong masih bisa kita lihat sampai sekarang. Dan akhirnya laporan yang ketiga itu lagi-lagi dilaporkan oleh guru yang ada di TK tersebut. Karena ini udah jelas banget, laporan yang ketiga ini terjadi pada tanggal 23 September 2020. Dimana mereka itu benar-benar udah yakin banget ini adalah satu tindak kekerasan terhadap anak-anak. Karena pada saat itu mereka melihat di sekujur tubuhnya baby Jong ini udah bener banget kelihatan jelas kalau tubuhnya itu luka lebamnya parah banget. Jadi udah bukan kayak yang pertama. Kalau yang pertama itu kan masih di bagian telinga. Nah ini bener-bener udah di sekujur tubuhnya itu lebam-lebam. Kemudian perilaku dari baby Jong ini juga udah nggak seperti bayi biasanya. Dia itu seperti bayi yang kesakitan karena dia itu cuma bisa diem doang di pojok nggak ngapa-ngapain karena dia ini diduga menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya ini. Dan setelah waktu itu akhirnya guru dari TK itu membawa baby Jong ini ke tempat pemeriksaan gitu, ke tempat dokter. Dan menurut pemeriksaan dokter juga, wah ini dari lukanya aja dilihat secara visual, lukanya itu udah pasti ini adalah luka dari tindakan kekerasan. Jadi dia langsung melapor dong ke kepolisian. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Dari pihak kepolisian mengembalikan lagi baby Jong ini kepada orang tua asuhnya. Dan yang buat kalian udah pasti sebel banget adalah sebenarnya dari pihak kepolisian dari pihak dokter itu udah nih terserah kepolisian nih mau mengembalikan atau nggak mengembalikan baby Jong ini aja karena kasus ini udah sangat serius pada saat itu. Rupanya orang atau polisi yang menangani kasus pada waktu itu adalah polisi yang mengenal orang tua asuh dari baby Jong ini nih. Jadi dia itu kenal sama pasangan suami istri ini, dan dia itu juga sempat nonton di acara salah satu reality show di Korea itu yang membawa keluarga ini. Dan di situ keluarga baby Jong ini bilang kalau mereka ini habis mengangkat satu anak asuh. Dan di sini dia itu mengatakan kepada semua orang, gak harus cuma selebritis doang, kalian itu bisa mengangkat anak asuh gitu, bisa juga menyayanginya ini. Tapi pada saat itu kita bisa lihat sendiri keadaan baby Jong ini di fotonya itu aja udah nggak kelihatan seneng gitu. Kalian lihat tuh mukanya, coba kalian perhatikan mukanya tuh udah bener-bener kayak sedih banget. Dia kayak minta pertolongan tapi nggak ada yang tahu gitu. Waktu itu dia itu sudah nggak tahan lagi, dia nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Dia cuma bisa ya merasakan atau
melewati itu sendirian. Dan yang buat semakin kagetnya lagi juga, setelah dicari tahu, setelah diselidiki kasus ini, di saat pembuatan film itu ada satu rekaman CCTV yang memperlihatkan Baby Jong In ini dimasukin ke satu dorongan bayi gitu, dimasukin ke dalam lift. Dan kalian bisa lihat di sini ya, didorongnya itu kenceng banget, kayak boom gitu, kayak dibuang aja di dalam lift gitu. Dan kita bisa lihat tuh sampai Baby Jong In sampai harus megang gitu ke satu dorongannya ini, dia sampai harus pegangan. Kemudian setelah liftnya itu berhenti juga, dia dikeluarinnya itu juga ya seperti bukan menangani manusia gitu. Kalau kalian bisa lihat lah, kalian bisa lihat sendiri, bisa kalian perhatiin. Kalau ini udah kelihatan banget kalau orang tua asuhnya itu tidak menyayanginya, tidak memperlakukan anak angkatnya ini seperti, bisa gue bilang nggak seperti manusia lagi, karena sampai seperti itu. Dan kembali lagi, kenapa bisa dikembalikan di laporan yang ketiga ini? Rupanya polisinya itu kenal dan pernah nonton acara TV reality show ini, dan dia mengatakan ini orang tua asuhnya tuh udah bilang seperti itu di acara televisi, nggak mungkin lah dia bisa sampai menyiksa anak ini. Dan akhirnya ya udah, Baby Jong In itu dikembalikan lagi kepada orang tua asuhnya. Dan akhirnya yang seperti kita ketahui dan tadi udah gue ceritakan, pada tanggal 13 Oktober 2020 kejadian ini dimana di apartemennya mereka tinggal di apartemen. Jadi pada hari itu Baby Jong In itu tidak mau makan. Ini menurut pengakuan dari ibu angkatnya ya, dia itu tidak mau makan. Jadi akhirnya ibu angkatnya ini memukuli Baby Jong In itu dari pukul 9 sampai 10 lewat. Jadi 1 jam lebih anak berusia 16 bulan dipukuli. Kalian bisa bayangin, dipukulin gitu. Dipukulin. Dan akhirnya setelah itu tiba-tiba detak jantung dari Baby Jong In itu berhenti. Dan di sini harusnya kita panik dong. Ini ada seseorang yang detak jantungnya berhenti gitu, harusnya panik dong. Tapi pada saat itu dia masih kayak nggak panik. Dia sempet SMS suaminya, dia bilang, loh ini bayinya detak jantungnya ini berhenti nih, bawa ke rumah sakit nggak ya gitu. Dia masih nanya atau meminta persetujuan dari suaminya. Padahal kan ini udah saat yang genting banget dong. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika dia memutuskan membawa Baby Jong ini ke rumah sakit, dia itu menggunakan taksi yang tidak bisa melewati kemacetan gitu, karena nggak punya aksesnya gitu kan. Dan setelah itu, setelah dipaksa oleh pengemudi taksinya itu untuk menggunakan ambulans biar bisa lebih cepat lagi karena keadaan bayinya ini sudah gawat, dia masih mempertimbangkan, ini kayaknya bayinya nggak kenapa-napa deh, kayaknya nggak usah pakai ambulan lah, nggak usah pakai ambulan. Tapi karena didesak terus sama si supir taksinya ini, akhirnya dia menggunakan ambulans. Dan beruntung pada saat itu dokter masih bisa menyelamatkan nyawa dari Baby Jong In. Dan setelah diselamatkan ini, langsung dong di X-ray, diperiksa apa yang terjadi sih sama bayi yang balita ini bisa sampai seperti itu. Dan yang tadi gue bilang, di X-ray-nya ini kelihatan ada 10 bagian tulang di bagian tubuhnya ini yang patah gitu. Terus ada juga bagian yang sudah patah dulu, kemudian sudah menyatu lagi tapi tidak dibawa ke rumah sakit, jadi menyatu sendiri. Dan setelah diperiksa di bagian perutnya ini, bagian usus besar, usus kecilnya itu robek. Dan yang paling parah, bagian pankreasnya ini juga sudah lepas gitu, sudah sobek pada saat itu. Di acara reality show yang mengungkap semua kegiatan ini, dikatakan kalau untuk melepas atau mencopot pankreas itu dari bagian tubuh dibutuhkan bener-bener tenaga yang sangat kuat banget. Bahkan di bagian depan perut ini harus menempel ke bagian tulang belakang kita gitu. Dan biasanya kejadian ini terjadi ketika ada tabrakan, ada kecelakaan mobil yang menyebabkan tekanan atau power yang segitu gedenya. Dan diperiksa dan diteliti kalau ibunya ini adalah seorang wanita yang badannya itu tidak terlalu besar karena beratnya sekitar 58 kg. Bagaimana seorang wanita yang beratnya segitu bisa menghasilkan tenaga yang sekuat itu? Dan akhirnya diketahui atau diduga ibunya ini naik ke atas sofa, kemudian loncat untuk menginjak Baby Jong In pada saat itu yang menyebabkan kejadian ini terjadi. Pendarahan di sekujur dalam tubuhnya ini gak bisa lagi diselamatkan setelah dirawat. Jadi benar-benar wow,
Kalian bisa bayangin balita berusia 16 bulan digituin gitu. Bagian tubuhnya sudah dibilang seperti bagian tubuh yang sudah membusuk gitu. Dia gak bisa lagi menahan rasa sakitnya pada saat itu. Bener-bener gue gak bisa ngomong apa-apa sih. Dan kalian tahu gak apa gilanya? Karena gue membaca kasus ini kayak bener-bener, ini orang tua asuhnya bener-bener gak bertanggung jawab banget. Dia bilang pada saat itu Baby Jong ini itu meninggal bukan karena diri dia, tapi Baby Jong ini jatuh dari sofa ketika dia itu bermain dengan anaknya yang berusia 5 tahun. Kalian bisa bayangin gimana dia bisa bilang kayak gitu, padahal gak mungkin banget kalau cuma jatuh kan, namanya balita jatuh gitu ya, paling cuma buk gitu kan, nggak kayak jatuh yang powerful banget gitu yang bisa menyebabkan sampai pendarahan ini itu, luka lebam, dan nggak seperti itulah seharusnya. Tapi dia bilang seperti itu, dan sampai sekarang dia juga mengaku seperti itu. Oh my god, bener-bener nggak punya hati banget sih ini orang tua asuhnya. Dan update terakhir yang mau gue sampaikan kepada kalian di persidangan dari kasus ini, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2021. Di sini suaminya itu dijerat atau diberikan pasal di mana dia itu melakukan tindakan kekerasan terhadap anak kecil, sedangkan istrinya ini dijerat dengan tindakan kekerasan terhadap anak kecil dan penghabisan nyawa juga terhadap anak kecil. Nah, buat kalian yang nggak tahu detailnya di sini, gue juga bakal jelasin. Di Korea itu, kalau kalian diketahui melakukan tindakan kekerasan atau tindakan yang tidak senonoh terhadap anak kecil itu, kalian bisa dijerat sekitar 4-7 tahun hukuman penjara. Kemudian kalau kalian melakukan tindakan sampai menghabisi nyawa dari anak tersebut, kalian bisa dijerat dari hukuman 6-9 tahun. Kemudian kalau misalnya kalian ketahuan sudah berencana untuk menghabisi anak-anak di bawah umur itu, kalian juga bisa dijerat sekitar 10-16 tahun. Tapi sesuai berkembangnya kasus ini, publik Korea sendiri sudah menyurati dari tindakan hukum ini untuk kalau orang tua asuhnya ini bisa dihukum sepantasnya, bahkan bisa dihukum untuk seumur hidup, karena di sini masih dipertimbangkan 15 faktor eksternal lainnya, dimana kalau misalnya memang terbukti kedua orang tua angkat atau orang tua asuh dari Baby Jong ini akan dihukum seumur hidup. Nah, gimana menurut kalian? Kalau menurut gue pribadi, ini adalah satu hal yang harus ditegakin banget, karena nggak mungkin lah kalau dibilang. Karena pada waktu itu persidangan mereka masih bilang mereka tuh nggak sengaja. Mereka cuma mau memberikan pelajaran terhadap anak mereka dengan memberikan pukulan-pukulan, dan mereka nggak sadar kalau pukulan itu berlebihan terhadap balita. Tapi kalian bisa bayangin dong, kalau memang mau mengajarkan anak itu, memang ada cara menggunakan fisik, menggunakan kata-kata yang tegas, atau didiemin doang kan. Tapi di sini kalian harus bisa ngebandingin dong, ini buat balita. Kalian nggak bisa menggunakan kekuatan yang seperti itu. Bagaimana kalian bisa bilang kalau kalian tuh nggak sadar, nggak masuk akal banget dong. Tapi sampai sekarang mereka mengatakan seperti itu. Jadi persidangan ini masih akan dilanjutkan pada bulan depan, tepatnya pada tanggal 18 Februari 2021. Kita lihat apa yang akan mereka terima ya guys. Semoga yang terbaik bisa ditegakkan lah hukum di Korea ya. Karena ini udah menghebohkan banget. Dari pihak warga Korea juga sudah sedih dan marah banget. Ini juga udah menjadi kasus global gitu. Ditambah lagi juga semua tuh nggak ada yang membenarkan kasus ini deh. Siapa yang bisa membenarkan kasus ini? Nggak ada. Dan kalau kalian juga masih bingung nih, kenapa sih orang tua angkat dari Baby Jong ini nih bisa tega melakukan hal itu? Karena setelah diteliti lebih panjang lagi gitu kan, dicari tahu apa sih yang bisa menyebabkan mereka tuh diduga mereka tuh udah punya bayi, udah punya anak berusia 5 tahun, dan tiba-tiba tuh punya balita lagi yang berusia kurang dari 2 tahun kan. Dia tuh stres, mereka itu nggak siap untuk menerima atau mengurus balita atau bayi lagi. Jadi mereka itu meluapkan hal itu dengan cara kekerasan gitu, dipukul, disiksa, yang berlebihan. Ditambah lagi ya, mungkin saja karena Baby Jong itu bukan darah daging mereka sendiri. Tapi kalau memang nggak sanggup seperti ini, seharusnya mereka dari awal jangan seperti itu dong. Bener kan? Nah, gimana menurut kalian? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Nanti bakal gue baca satu persatu. Nah, kalau kalian juga mau nge-request apapun
yang bakal gue bahas di next video, silahkan tinggalin di kolom komentar, atau kalian bisa DM juga di Instagram gue di Willy Kun, pasti bakal gue baca dan coba gue bahas ya guys. Dari video ini juga gue ingin mengatakan gue turut berduka cita dari kasus ini. Semoga hukum bisa ditegakkan yang terbaik untuk Baby Jong-in, dan Baby Jong-in itu gue berharap banget sih sudah bisa tersenyum lah di surga ya. Thank you guys buat udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube gua, karena subscribe kalian itu bisa nge-support gua. So itu dia video hari ini guys. See you guys in the next video.